Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel inspiratif. Kali ini kita mau melanjutkan ke bagian 7, sambungan dari cerita atau kisah sebelumnya dari buku yang berjudul Santri dan Kiai Petani. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen jika itu bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian cerita ketujuh. Pendidikan formal buat mereka yang semula bijaksana menjadi sedikit lebih bijak, dan membuat yang malas dan bodoh menjadi berbahaya. Dulu sebelum ikut Mbah Kiai Petani, aku masih bisa merasakan hari Minggu. Saat sempat mampir di pesantren pun masih bertemu Jumat. Dua macam hari libur, dan kegiatannya sama, bermalas-malasan, beres-beres kerjaan, dan belanja. Di desa ini tidak ada tempat bagi para pemalas. Beres-beres adalah kegiatan rutin senggang harian, dan ke sawah ada saja kerjaan. Selalu sama, pergi pagi pulang petang, kecuali Jumat hanya sampai siang. Kiai Petani mengajarkan kalau lelah fisik ganti kerja pikiran, kalau lelah kerja pikiran ganti kerja fisik, begitu terus hingga tubuh lemah dan otomatis tidur. Pasti nyenyak, tak sempat gelisah apalagi insomnia. Aku baru menyadari pola yang Kiai Petani ajarkan ini sangat efektif. Pikiranku yang dulu yang berhayal kemana-mana sekarang mulai teratur. Aku bisa merenungkan banyak hal, diskusi bersama Mas Barep, ngobrol hidup dengan Bu Nyai, dan dapat ilmu gaib dari Kiai Petani. Kenapa ilmu gaib? Sebab Kiai Petani memberi kebebasan melakukan apapun. Dia tak pernah melarang, tak pernah menyuruh, tak pernah membenarkan apalagi menyalahkan. Dari kebebasan ini aku justru belajar apa itu batasan. Dari sikap Mbah Yai, aku tahu bahwa komunikasi bisa dilakukan dengan secara diam, dan mendapatkan banyak ilmu dengan cara serius melayani kehidupan. Lanjutan bagian ke-8 untuk cerita selanjutnya. Kutukan teknologi zaman sekarang, manusia lebih cepat tua, namun hidupnya lebih lama. Juga membuat mereka yang maskulin menjadi feminim, dan membuat mereka yang feminim menjadi maskulin. Membuat orang dewasa menjadi kekanakan, dan membuat anak-anak menjadi sok dewasa. Aku sudah mulai terbiasa bekerja di sawah. Hingga hari ini Kiai Petani memerintahkan agar aku tak ke sawah dulu. Kamu sudah bisa menikmati suasana Ngger, tapi kamu belum memilih mau menjadi petani atau tidak. Maka ketika kamu sudah mulai menikmati proses ini, kamu harus stop dulu, biar berjarak. Terus saya hari ini ngapain, Mbak? Terserah, Ngger. Tidak semua harus menunggu instruksiku.
Ini bukan barak militer di mana kamu harus patuh atas setiap perintahku. Bukankah ketaatan itu diperlukan, Mbah? Iya, tapi sedikit saja. Dan fase itu sudah selesai. Sekarang kamu patuh untuk tidak patuh terhadapku. Mulai hari ini kamu yang menentukan mau ngapain di sini. Kamu yang nyusun keperluanmu. Aku cuma mengawal saja. Kelak kamu berjalan di jalanmu sendiri. Apa setiap orang terkutuk untuk menjalani prosesnya sendiri, Mbah? Ya, mereka hidup di rahim sendiri, lahir sendiri, di kuburan sendiri, dan menempuh Shirotol Mustaqim juga sendiri. Jikapun mau cari teman, jadikan Tuhan dan Muhammad Sang Rasul cahaya saja sebagai kawan, sebagai penerang, sebagai petunjuk dalam jalanmu. Ini tarekatmu, kamu yang menentukan pilihanmu. Sudah, itu saja cukup. Lanjutan bagian ke-9. Otak manusia berada dalam kondisi paling pintar. Justru ketika sedang tidak dipaksa untuk memikirkan apapun. Otak manusia pun bisa tidak mengetahui apapun ketika tidak untuk mempelajari apapun. Dengan kata lain, banyak membaca, banyak lupa. Tidak membaca, tidak tahu apa-apa. Begitu dilepaskan bebas oleh Kiai Petani, aku tidur lagi setelah subuh, sebab boleh tidak ke sawah. Aku diberi kebebasan mutlak mulai hari ini. Aku bangun jam 10 pagi, pikiranku kosong. Aku bingung mau apa. Ternyata susah juga membuat pilihan. Sebuah kebebasan penuh ternyata malah menakutkan. Aku merenung setelah mandi dan bikin kopi. Aku tak boleh mengkhianati proses yang sudah dilakukan sejauh ini. Karena Kiai Petani tak memberiku batasan lagi, maka aku yang akan memberikan batasan pada diriku sendiri. Mulai sekarang, aku yang menyusun program hari-hariku di sini. Nanti siang aku ke sawah lagi, kerja dulu sambil menunggu malam, lalu mengaji. Besok pagi aku akan ke pasar, mencoba kerja lain, mencari pengalaman baru. Siangnya membantu Mas Barep, anak sulung Mbah Yai, sebab di sana aku banyak diskusi. Sorenya baru berbaur dengan masyarakat. Ini hidupku, benar. Kata Kiai Petani, aku yang menentukan, bukan beliau yang membuat kurikulum. Sehingga setelah lulus dari sini, aku tak cuma bisa mengaji saja, tapi juga bisa mandiri, bisa menghadapi hari-hari. Lanjutan bagian cerita ke-10. Tak ada kekonyolan yang paling bodoh, kecuali sikap tergesa-gesa dan mudah marah. Kemarahan hanya menghasilkan penyesalan. Orang-orang yang mudah marah tak bisa membedakan mana keheningan, mana kesunyian, mana yang palsu dan mana yang buatan, mana yang emas dan mana yang hanya logam mengkilap. Malam ini Mas Barep bercerita. Ada 3 orang murid yang belajar tentang spiritualitas. Murid pertama, dia patuh pada gurunya, apapun tak dilawan, tak ditentang, semua dituruti. Hingga suatu hari sang guru mengatakan, terjunlah kau ke jurang ini. Ada surga di sana.
Dan terjunlah si murid yang patuh ini. Maka sesuai hukum dunia, ludah yang dikeluarkan ke atas akan terkena muka sendiri. Si murid pertama mati mengenaskan. Di hari berbeda, giliran murid kedua diperlakukan sama dengan murid pertama. Bedanya murid kedua ini ragu, mikir lama, hingga akhirnya sang guru mendorong ke jurang dan sang murid tewas mengenaskan. Ganti hari, murid ketiga, dia tidak patuh. Begitu disuruh melompat ke jurang, dia melawan. Dan detik itu juga meninggalkan gurunya dengan yang bukan memberikan kekuasaan cakrawala, namun justru mencelakakan. Lalu bagaimana dengan sang guru? Dia tergunjang sendiri karena ada murid yang berani melawannya. Hingga sang guru tergoda. Siapa tahu memang ada surga di bawah jurang. Maka ia terjun bebas. Dan jelas nasibnya tak berbeda dengan kedua murid kesayangannya yang patuh dan yang ragu. Lanjutan bagian ke-11. Kalau dalam hidup semua hal tentang nasib dan umur, tentang apa yang terjadi sudah diketahui, maka buat apa Anda hidup? Bukankah hidup adalah pertualangan? Yang dalam banyak hal justru asiknya terletak pada ketidaktahuan. Kalau hidup Anda melulu hanya begitu, semua sudah terjadwal dan berulang sampai datang masa tua atau umur selesai. Itu hidup apa fotokopian. Walaupun tadi malam ngobrol panjang dengan Mas Barep hingga larut, aku tidak tidur lagi setelah subuh hari ini. Sesuai rencana, aku akan kerja di pasar. Pagi-pagi akhir sekali aku berangkat bareng Bu Nyai belanja dan jualan sayur. Dari orang pasar, aku dapat kabar ada toko Cina butuh babu. Jadi buruh gendong tepung gandum. Setelah beberapa jam kerja, apa yang dipilih tak sesuai dengan pikiranku. Pekerjaan ini menghancurkan punggung rasanya. Tulang dan ototku terlalu empuk. Aku tak bisa jadi kuli, tapi aku berusaha akan menjalani kerja ini minimal sampai nanti siang. Kamu kenapa meringis seperti itu? Tanya si Nyonya pemilik toko. Saya tak kuat, Cik. Maaf ya, Cik. Tapi saya janji bisa kerja di sini hingga siang. Nanti jatah makan keluar. Baru saya sudahi. Tak dibayar, tak apa-apa, Cik. Cuma setengah hari ini. Tetap saya bayar dan saya kasih makan. Tapi bayarnya setengah saja. Kamu dapat 20.000. Terima kasih, Cik. Besok kesini lagi. Kamu kerja di bagian lain. Kalau tak kuat, kamu nyatet bon saja. Gaji dan jatah makan saya bayar harian. Saya mau, Cik. Saya ambil sebulan ke depan, Cik. Kalau kerja kamu bagus, bisa lebih lama. Saya niatnya cuma cari pengalaman, Cik. Apa kamu bilang? Pengalaman itu bukan cuma, tapi segalanya. Pengalaman itu proses dalam hidup, kehidupan. Hanya pengalaman guru sejati dalam hidup ini. Iya, Cik. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan. Oke, tapi kamu harus jujur. Sekali saja kamu berbohong, habis kamu. Saya tidak suka orang yang tidak jujur. Sebab bagi dunia bisnis, ketidakjujuran itu sama dengan seperti orang yang merencanakan kebangkrutan. Iya, Cik. Apalagi kamu besok pegang bon.
Itu uang semua isinya. Banyak, tapi bukan punya kamu. Tenang, Ci. Saya tidak akan mencuri. Saya ini santri yai petani. Saya juga anak orang mampu. Kalau saya mau uang, tinggal hubungi keluarga. Tapi saya tidak seperti itu. Saya sengaja keluar dari kenyamanan rumah demi mencari tahu apa itu hidup. Baguslah. Semoga ini bukan kebohongan pertamamu. Kalau tidak percaya, tidak usah terima saya, Ci. Saya bisa cari pekerjaan lainnya. Tak usah marah. Sekaya apapun uang papimu, kamu tetap orang pegawai. Seorang pegawai. Derajat kamu karyawan. Di mana-mana yang namanya ikut orang itu ya seperti ini. Kalau kamu mau tak sakit hati, kamu jadi bos saja. Kamu tak akan dapat celoteh seperti ini. Katanya mau cari pengalaman hidup. Disinggung sedikit saja sudah motong. Iya, Ci. Maaf. Besok pagi saya akan mulai bekerja. Sekian dan terima kasih. Cerita bisa kita lanjutkan lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.